Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya mau review buku terbaru ya dari Ustadz Muhammad Faizar. Buku ini cukup fenomenal karena pembahasan tentang ruqyah syariah ya, dimana pengobatan Islami ini akhir-akhir ini mulai mendapatkan tanggapan yang sangat positif di masyarakat kita. Kemudian buku ini membahas tentang menguak fakta gangguan jin nasab, kemudian cara pengobatannya ya. Untuk penulisnya yakni Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah. Untuk yang biasa nonton ruqyah syariah di Trans 7 pasti tidak asing lagi dengan Ustadz satu ini ya. Masih muda beliaunya, kemudian pemahaman tentang ruqyah syariahnya sangat bagus ya. Kemudian kelebihan dari buku ini yakni tentang jin nasab ya, tetapi ruqyah Ustadz Faizar ini tidak melulu langsung membahas tentang apa itu jin nasab dan kemudian cara pengobatannya, tetapi sang Ustadz memberikan penjelasan tentang beberapa tambahan ya terkait tentang apa itu jin, siapa mereka, kemudian alam mereka yang didasarkan melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga menambahkan tentang mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, kemudian jenis-jenis hantu yang banyak berseliweran di Nusantara seperti pocong, kemudian genderuwo dan lain sebagainya. Itu beliau kupas tuntas semuanya di buku ini. Ya. Oke, langsung saja kita akan review ya. Mulai dari daftar isinya sampai apa saja bab-bab yang ada di dalam buku ini. Oke, langsung aja kita review buku ini. Baik, ini dia buku Risalah Pelebur Jin Leluhur karya Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah. Ini adalah buku penerbitnya Namela. Kemudian di bagian depan menggunakan soft cover ya, jadi tipis. Kemudian jumlah halamannya sekitar 367 ya. Nah, ini adalah sinopsisnya. Ya. Selaku masyarakat Indonesia, kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala karena negeri Nusantara tercinta ini adalah negeri yang kaya akan budaya, adat, dan bahasa. Di samping kekayaan yang berlimpah, ternyata Nusantara menyimpan banyak misteri dan kisah mistis ya, yang melahirkan satu fenomena unik untuk kita bahas lebih dalam, yakni fenomena gangguan jin nasab yang turun-temurun mengikuti anak cucu para leluhur yang memiliki perjanjian khusus dengan para setan ya. Buku ini yang penulis susun adalah jawaban untuk berbagai pertanyaan tentang pelepasan rantai jin nasab ya. Selain itu, para pembaca juga diajak untuk mengenali sosok mitologi yang ramai diperbincangkan di Nusantara beserta bantahan Al-Quran dan As-Sunnah yang mematahkan mitos-mitos tersebut. Ya, para pembaca dapat menambah wawasan seputar ritual-ritual kuno, pengundang setan, seluk-beluk, gangguan jin nasab, dan pengobatan penyakit turunan yang ditumpangi jin di lingkup keluarga secara turun-temurun ya. Cukup menarik pembahasan buku ini, yakni selain menguak tentang jin nasab dan pengobatannya, Ustadz Faizar juga menambahkan ya pendahuluan dulu tentang apa itu jin, kemudian alam jin, kemudian ditambahkan dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat, jenis-jenis hantu, kemudian banyak ritual-ritual yang mengandung kesyirikan ya, yang sampai sekarang ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Baik, langsung kita ke daftar isi. Daftar isi bab pertama tentang alam jin, kemudian mitos hantu di Nusantara ya. Ini pembahasan tentang apa itu alam jin, kemudian pengertian jin, dalil-dalilnya, kemudian
siapa itu setan dan iblis ya. Ini di bab pertama. Kemudian kita ke bab kedua, masih bab pertama ya. Kemudian ada kerjasama antara setan dan hewan ya. Kemudian serba-serbi setan dan jin, tempat tinggal jin, tempat tidur setan di rumah. Kemudian sosok mitologi ya, sosok mitologi ini membahas tentang macam-macam jenis-jenis jin yang banyak kita jumpai di Nusantara ya, yang berbagai macam jenisnya, mulai dari pocong lah, yang genderuwo, nah semuanya dibahas di sini. Kemudian bantahan dari Al-Quran juga diberikan oleh Ustadz Muhammad Faizar. Kemudian ada pohon-pohon yang dipercaya gaib. Kemudian ada misteri penculikan jin. Ya, ini dibahas di bab 1. Bab kedua tentang serangan umum para setan. Ya. Membahas tentang serangan-serangan setan kepada manusia. Ya, ini termasuk diantaranya memunculkan sedih berlebihan, syahwat menggebu, kemudian takut berlebihan, ataupun bahagia berlebihan. Kemudian tanda-tanda setan mendekati manusia. Kemudian fenomena kesurupan ya. Kesurupan itu memang benar adanya. Kemudian bantahan untuk orang yang mengingkari masuknya jin ke tubuh manusia. Kemudian di subbab yang sebab jin mengganggu manusia. Nah, ini sebab-sebab jin mengganggu manusia, diantaranya seperti jatuh cinta kepada manusia, kemudian disuruh memusuhi manusia, jin pendendam, kemudian ada jin yang diundang melalui amalan bid'ah, kemudian keisengan jin, atau juga melalui ain ya, atau hasad ya. Kemudian masuk ke bab ketiga, seputar ilmu supranatural ya. Nah, ini yang terkait dengan ritual-ritual di Nusantara ya, yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita, dan sebagian besar mengandung kesyirikan seperti pesugihan, cekelan, santet, pusaka dan lain. Kemudian mengenal jin korin dan jin kodam ya. Ini karena banyak yang simpang siur ya, atau salah kaprah mengenal tentang kedua jin ini ya, padahal keduanya ini sangat berbeda antara jin korin dan jin kodam. Maka Ustadz Faizar menjelaskan pada subbab yang di bab 3 ini ya, subbab B halaman 185. Nah, ini kemudian ada hukum meminta tolong kepada jin. Kemudian subbab C, hubungan antara benda sakral dan jin. Nah, ini membahas tentang benda-benda yang dianggap keramat ya, karena kita tahu sendiri di masyarakat kita ya, banyak mengkeramatkan benda-benda yang seputar yang diyakini memiliki kekuatan gaib ya, entah itu senjata maupun jimat ya, yang merupakan sarana kesyirikan. Kemudian masuk ke bab 4 ya, melepas ikatan jin nasab. Nah, ini mulai membahas tentang jin nasab ya. Setelah tadi di awal dibahas tentang apa itu jin, kemudian sekarang kita membahas khusus ke bagian jin nasabnya. Ya, ini melepas jin nasab. Kemudian subbab A, warisan potensi magis. Ya, ini ciri-ciri pewaris ya, ini tanda-tanda umum, kemudian sifat dan karakter manusia yang diwarisi kodam sihir. Kemudian karakter gangguan jin nasab dari sisi tugas. Kemudian subbab B ya, ini melepas jejak supranatural. Nah, ini mulai pengobatan ya. Kemudian jenis-jenis pengganggu, solusi peluruh gangguan jin nasab. Nah, ini mulai membahas tentang pengobatannya ya, terapinya. Ini beberapa kasus ya. Kemudian disertai dengan cara pengobatannya, seperti menghilangkan bisikan gaib, kemampuan meramal ya, indigo ya termasuk ya. Kemudian untuk mengeluarkan jin bajang dari rahim, kemudian menghilangkan kemampuan melihat yang gaib,
ya, kemudian menghilangkan mimpi buruk, autisme, pengaruh pesugihan, thalassemia, mengembalikan fitrah seks, kemudian menghilangkan penyakit eksim ya. Yang semuanya ini terkait karena ulah jin nasab ini. Kemudian bab E tentang ayat-ayat pelebur jin leluhur ya. Ini ayat-ayat dari Al-Qur'an yang bisa dibacakan ya ketika melakukan ruqyah syariah ya. Kemudian bab kelima ya, ini pembentengan pasca ruqyah ya. Ini sangat penting karena ruqyah itu hanya sebagai sarana ya. Tetapi untuk kesembuhan yang hakiki itu tergantung pada pasien sendiri. Dan wajib setelah melakukan ruqyah, ini sang pasien harus melakukan pembentengan hati, kemudian perisai pada badan, dan faktor-faktor penguatan dari orang-orang terdekat. Ini diantaranya pembentengan pasca ruqyah. Jadi pertama pembentengan hati, kemudian pembentengan badan, kemudian orang-orang terdekat, lingkungan ya. Dan di sini juga dijabarkan tentang amalan-amalan saja, apa saja yang bisa untuk membentengi diri kita. Kemudian bab 6 penutup. Ya. Demikian untuk daftar isinya. Dan ini bab pertama ya, ini tentang alam jin dan mitos hantu di Nusantara. Ustadz Faizar menjelaskan semua detail tentang jin berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Pengertian jin, alam jin, ya. Kemudian disertai dengan dalil-dalilnya tentang eksistensi para jin ini. Kemudian dalil dari al-hadis ya, ini dari keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penampakan hantu, apa itu penampakan hantu, kemudian pernikahan bahasa jin dan manusia, pohon hunian gaib, yang tentang pohon-pohon tadi ya, pohon-pohon yang dianggap memiliki kekuatan ya. Ya, seputar ilmu supranatural. Ini penjelasan Ustadz Faizar tentang ritual-ritual ya yang terjadi di tanah air, yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekitar kita, seperti pesugihan, apa itu pesugihan, kemudian macam-macamnya, semua dibahas di sini. Ya. Kemudian cekelan ya, kalau cekelan ini kalau dalam orang-orang Jawa itu termasuk jimat juga masuk di sini ya. Kemudian santet ya. Kemudian pembahasan kemudian tentang jin korin ya, jin korin sudah. Kemudian melepas ke bab 4 melepas ikatan jin nasab. Ya, ini mulai pembahasan jin nasab mulai 243. Mulai bab 3 ini tentang nasab ya, pembahasannya. Jadi apa itu jin nasab, kemudian peran mereka seperti apa, kemudian ciri-ciri gangguannya itu seperti apa, dijelaskan ya di sini. Gangguannya seperti apa,
Kemudian cara-cara untuk pengobatannya juga dijelaskan di sini. Ya. Kemudian ayat-ayat pelebur jin nasab ya, ini bisa sebagai hafalan ya untuk kita amalkan ayat-ayat ini. Kemudian bab yang terakhir, pembentengan pasca ruqyah ya, ini tentang cara membentengi diri ketika kita sudah ruqyah. Karena meskipun kita sudah ruqyah dan sembuh, masih ada kemungkinan jin atau gangguan itu balik lagi. Kalau memang itu dari sihir, kemungkinan bisa sang dukun mengirimkan sihir kembali. Oleh karena itu dalam ruqyah kita pasien selalu diharapkan untuk bisa membentengi diri sendiri setelah ruqyah ya, tanpa terus-menerus mengandalkan sang peruqyah ya. Baik, demikian untuk review singkat buku Risalah Pelebur Jin Leluhur ya, atau Jin Nasab, menguak fakta gangguan jin nasab dan cara pengobatannya oleh Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah. Demikian pemirsa semua, review kita tentang buku Risalah Jin Pelebur Jin Leluhur ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.